Channel HS Revolusi Akhlak bagian 9C. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan yang kemudian mereka bertobat dengan segera. Maka mereka itulah yang diterima taubatnya, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surat An-Nisa ayat 17. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita tetap memperoleh perlindungan, keselamatan dan kesehatan dari Yang Maha Berkuasa. Amin. Meneruskan lanjutan video Revolusi Akhlak bagian 9B yang pada bagian akhirnya menguraikan, jangan biasakan mereka masuk ke kamar ayah ibu mereka jika tidak perlu mendesak atau memang telah disuruh oleh ayah atau ibu mereka. Apabila mereka hendak masuk ke kamar ayah ibu mereka sementara ayah ibu mereka ada di dalam, ingatkan mereka untuk mengetuk lebih dahulu pintu kamarnya dan ucapkan Assalamualaikum. Bila telah ada sautan dari dalam dan menyuruh mereka masuk, barulah mereka boleh masuk. Jika belum disuruh masuk oleh ayah ibu, jangan mereka masuk. Selanjutnya kita masuk pada poin kelanjutannya bagian 9B, yakni bagian 9C sebagai berikut. Ingatkan kepada mereka, jika mereka sudah berkeluarga dengan terpisah rumah dan kemudian mereka berkunjung ke rumah ayah ibu mereka, maka ketika mereka datang, salam dan cium tangannya, pipi kiri kanan serta kening ayah ibunya. Demikian juga jika mereka hendak pulang, berpamitanlah dan lakukan hal yang sama. Begitu datang dan akan beranjak pulang, ucapkan Assalamualaikum. Jangan pernah mereka pulang tanpa pamit dan tanpa salam, atau hanya cuma mengatakan pulang ya bu. Jangan menghilang begitu saja. Jangan pernah mereka lakukan jika mereka berkunjung ke rumah ayah atau ibu yang masing-masing sudah menikah lagi. Bila mengambil dan membawa sesuatu benda yang mereka pinjam, minta izinlah dengan ayah tiri mereka lebih dulu, selaku kepala keluarga dan yang bertanggung jawab di rumah itu, baru ke ibu kandung mereka sendiri. Dan sampaikanlah kepada ibu tiri mereka setelah mendapat izin dari ayah kandung mereka, jika itu berada di rumah ayah mereka. Jangan mereka membawa begitu saja hanya meminta izin dengan ibu atau ayah kandung mereka, tanpa menghiraukan keberadaan ayah atau ibu tiri mereka. Apabila mereka hendak atau sedang makan, maka tawarilah atau setidak-tidaknya ajarlah terlebih dahulu kepada ayah tiri atau ibu tiri mereka meskipun di rumah masing-masing ada ibu atau ayah kandung mereka sendiri. Jangan pernah lakukan sesuka hati mereka tanpa adab. Tunjukkanlah akhlak, sopan santun dan etika serta tata krama yang baik, yang sekaligus itu membuktikan bahwa mereka telah diajarkan akhlak dari ayah atau ibu kandung mereka. Dengan demikian mereka tidak sedang mempermalukan diri sendiri dan ayah atau ibu kandungnya, sekaligus telah menghargai serta menghormati ibu dan ayah tiri mereka. Pesankan, jika mereka telah berkeluarga dan apabila keluarga dari istri atau keluarga dari suaminya menginginkan atau membutuhkan sesuatu bantuan, maka jika dari keluarga istri yang butuh pertolongan, keluarga istri tersebut haruslah menyampaikan maksudnya itu kepada suami. Jika dari keluarga suami yang sedang membutuhkan pertolongan, maka keluarga dari suami tersebut menyampaikan maksudnya itu kepada istri lebih dahulu. Jangan keluarga suami meminta kepada suami dan keluarga istri memintanya kepada istri. Pesankan, jika terjadi perselisihan di antara mereka suami istri, jangan istri mengadukan halnya kepada keluarga istri, dan jangan pula suami mengadu kepada keluarganya suami. Sebaik-baiknya istri mengadu kepada keluarga suami dan suami mengadu kepada keluarga istri, sehingga akan dapat diperoleh penilaian serta penyelesaian yang fair dan adil. Jika istri yang salah, maka keluarga istrilah yang patut untuk menasihati dan memberikan pandangan.
atau pengertian dan kebaikan di antara mereka. Demikian sebaliknya terhadap suami. Camkan kepada mereka, apabila ayah atau ibu mereka orang yang memiliki sifat periang dan suka bercanda atau bergurau, tetaplah harus mereka hormati, berlaku sopan santun serta menghargainya. Jangan kemudian mereka dengan sesuka hati bertindak serta berperilaku yang tidak pantas, tidak sopan atau tidak baik terhadap mereka, apalagi di hadapan orang lain. Jangan pernah sekalipun mereka berani menyuruh atau memerintah ayah atau ibu mereka untuk minta mengambilkan sesuatu, kecuali masih balita atau di bawah 5 tahun. Di atas 5 tahun harus sudah mulai dilatih dan dibiasakan berakhlak, kecuali sangat terpaksa dan terdesak. Jika tidak ada orang lain yang bisa dimintai bantuan, jangan lupa untuk mengucapkan dengan didahului kata minta izin dan maaf pada ayah ibu mereka, dan itu pun bila ayah ibu mereka berkenan. Ingatkan mereka untuk tetap menyampaikan ucapan terima kasih atas pemberian maupun pertolongan atau bantuan dari siapapun dan sekecil apapun, sebagai pertanda orang yang selalu bersyukur dan menghargai jerih payah orang lain. Biasakan pada mereka, jika meminta sesuatu pertolongan kepada siapapun untuk mengambil barang sesuatu, dengan didahului perkataan maaf. Tolong ambilkan dengan diakhiri ucapan terima kasih. Dorong mereka sebagai anak untuk rajin dan ringan tangan, bahwa mereka harus peduli dan prihatin sekaligus perhatian terhadap pekerjaan, kesibukan ayah ibu mereka di rumah atau di mana saja. Jangan pura-pura tidak tahu atau sibuk, atau malah tidur, bahkan pura-pura tidur. Bantulah dan ringankan beban pekerjaan serta pikiran ayah atau ibu mereka. Ingatkan, jika mereka sedang senggang, jangan biarkan ayah ibu mereka sibuk sendiri. Perintahkan agar mereka mengambil alih segera pekerjaan yang dilakukan ayah atau ibu selagi mereka mampu dan bisa. Jangan membiarkan dan suka mendiamkan mereka terbiasa melihat ayah ibu mereka bekerja sendiri, sementara mereka itu cuma duduk diam, malah menjadi penonton dengan gelar pemalas. Perintahkan mereka untuk tidak membiarkan piring atau gelas serta alat masak kotor berserakan, rumah berdebu dan berpasir tak disapu, kamar tidur berserakan, berantakan dan sebagainya seperti kapal pecah, sehingga setan senang berkumpul di tempat itu, namun mereka tidak peduli. Pesankan, jika ibu mereka mencuci piring atau mencuci pakaian dengan tangan atau mesin dan memasak sendiri, bantulah segera. Jika perlu, ambil alih pekerjaannya, agar ayah ibu mereka bisa melakukan pekerjaan yang lainnya. Jangan diamkan jika mereka berpura-pura tidak tahu dan duduk seperti nyonya atau tuan besar. Camkan kepada mereka, apapun keburukan, kejelekan, kelakuan serta sifat dan tingkah laku ayah atau ibu mereka, jangan sampai mereka melawan dengan ayah ibunya yang sedari kecil telah mendidik dan memelihara mereka hingga besar sampai kini dengan penuh kasih sayang. Apalagi sampai mereka menjadi durhaka dan membenci terhadap ayah ibu mereka sendiri, apapun alasannya. Jangan merasa mereka sudah hebat dan besar atau berpangkat lalu lupa diri. Tetaplah ingatkan untuk selalu menghormati dan menyayangi ayah ibu mereka, seperti kata pepatah bahwa surga mereka berada di bawah telapak kaki ibu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ridho Allah itu tergantung ridho kedua ayah bunda, dan murka Allah juga tergantung kepada murka kedua ayah bunda. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Tanamkan kepada mereka, jika mereka sudah dewasa, besar atau beranjak tua, kemudian mereka menjadi kaya raya, jadikanlah kedua ayah ibu mereka yang sudah mulai ujur itu bagaikan raja dan ratu. Jangan pernah mereka menjadikan ayah ibu mereka seperti pembantu. Muliakan dan manjakan serta penuhilah semua kebutuhan ayah ibu mereka itu,
sebagaimana mereka dimanjakan dan dipenuhi kebutuhan mereka semua di waktu kecil. Ingatkan, siapapun mereka kelak setelah dewasa, apakah mereka berpangkat atau menduduki jabatan yang tinggi, untuk tetap mempertahankan dan melakukan terus semua kebiasaan yang baik ini. Sebab tidak akan ada kebaikan pangkat dan kedudukan atau ilmu tanpa dibarengi dengan adab dan akhlak serta budi pekerti yang luhur. Perhatikan sifat dan perilaku mereka kepada ayah ibu mereka. Apapun kesalahan ayah ibu menurut mereka, jangan sampai mereka tidak menegurnya atau mengunjunginya. Jika sudah pisah rumah karena menikah hingga 3 hari, apalagi sampai bertahun-tahun. Pesankan, apabila mereka telah mampu menghidupi diri sendiri, mandiri, dan mempunyai sedikit kelebihan rezeki, tanamkanlah kepada mereka agar ingat dan bermurah hati untuk mengirimi ayah ibu mereka, meskipun nilainya kecil atau sedikit, uang atau barang. Artinya, sedikit tanda teringat, banyak tanda berlebih. Jika hal demikian kelak dapat mereka lakukan, alangkah bahagianya hati ayah ibu mereka. Walaupun pemberian sebesar apapun dari mereka itu tidak dapat membandingi apa yang pernah ayah ibu lakukan kepada mereka, meskipun hidup ayah ibu mereka itu cukup. Sampaikan kepada mereka, beberapa hari sebelum memasuki bulan suci Ramadan, mereka sebagai anak wajib mengunjungi ayah dan ibu mereka untuk mengucapkan selamat menjalankan atau menunaikan ibadah puasa, dengan mendoakan ayah dan ibu sekaligus meminta doanya, semoga sampai umur mereka sekalian hingga pada 1 Syawal. Sambil mereka itu menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin kepada ayah ibu, dengan menyalaminya, mencium tangannya, serta kedua pipi kiri kanan dan keningnya. Lalu peluklah mereka. Jika mereka berada jauh dari kedua ayah ibu dan mereka tidak dapat bertemu, ingatkan agar mereka menghubungi dan berkomunikasi dengan ayah dan ibu mereka melalui telepon untuk menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin kepada ayah ibu mereka, seraya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Doakan agar ayah ibu mereka diberi kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga masing-masing umur mereka sampai hingga dapat bertemu dan berkumpul pada 1 Syawal. Hal tersebut harus mereka lakukan setiap kali menyambut bulan suci Ramadan, karena bisa jadi umur kita sekalian tidak sampai bertemu pada 1 Syawal atau hari raya Idul Fitri. Apakah mereka lebih dulu atau ayah ibu mereka lebih dulu berpulang, kita tidak tahu. Namun jika mereka telah melakukannya lebih dahulu dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, berarti mereka itu sudah menyampaikan atau meminta maaf lahir dan batin kepada kedua ayah ibu mereka tersebut. Lagi pula, hari baik dan bulan baik yang penuh berkah dan ampunan yang bisa mereka nikmati hanya setahun sekali. Alangkah baik dan mulianya jika mereka pun memuliakan ayah ibu mereka yang belum tentu umur mereka bisa bertemu pada hari dan bulan mulia penuh berkah itu pada tahun berikutnya. Hari dan momen yang begitu penting serta dinanti-nanti oleh kaum muslimin muslimat adalah hari raya Idul Fitri setelah menunaikan ibadah puasa sebulan penuh lamanya. Yang seharusnya diajarkan kepada mereka untuk menyambut hari tersebut adalah, begitu mereka selesai melaksanakan sholat id, jangan menunggu hari siang. Yang pertama harus mereka temui adalah kedua orang tua kandung mereka untuk meminta maaf, di mana mereka yang sejak dikandungnya sampai dilahirkan, dipelihara dan dibesarkan, dididik serta disekolahkan hingga mereka menjadi manusia yang baik, berakhlak dan sukses. Pastilah terlalu banyak salah, khilaf dan dosa-dosa yang telah mereka lakukan kepada ayah ibu mereka, baik yang mereka sengaja maupun tidak disengaja. Yang perlu mereka perhatikan dan bedakan adalah ketika mereka menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin pada hari raya Idul Fitri tersebut, tidaklah sama seperti mereka menyalami ayah ibu mereka layaknya seperti hari-hari biasa sebelumnya.
di mana pada momen hari baik dan bulan baik tersebut mereka harus diajarkan bahwa pada saat mereka menyampaikan maaf dengan menyalami ayah ibunya itu sambil bersimpuh, sebaiknya ayah ibu duduk bersila. Jangan mereka salam berdiri atau menungging karena sebab lain ayah ibu duduk di kursi. Haruslah adanya ijab qabul atau pernyataan, ucapan permintaan maaf dari mereka itu yang akan diaminkan oleh ayah ibu pada hari istimewa tersebut dengan memohon keikhlasan dan keridoan ayah dan ibu untuk memaafkan mereka atas kesalahan dan kekeliruan yang pernah mereka lakukan kepada ayah ibu, baik yang mereka lakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja sejak dilahirkan sampai kini. Jika bisa, mereka menyebut kesalahan yang paling mereka ingat dan pernah mereka perbuat setelah mereka akil balik. Tidak cukup hanya mereka menyalam atau mencium ayah ibu tanpa adanya ijab qabul, hanya dengan kata maaf lahir batin ya ayah ibu. Bahkan tidak jarang ada yang hanya sekedar menyalaminya saja tanpa komentar apapun. Jika ayah ibu mereka masih lengkap dan tinggal dalam satu rumah, ibu mereka yang harus didahulukan untuk meminta maaf dan menyalaminya, baru kemudian ayah mereka. Apabila ayah ibu mereka masih lengkap namun sudah berpisah atau bercerai, kemudian masing-masing mereka sudah menikah lagi dan tinggal pada rumahnya masing-masing, ingatkan mereka untuk mengunjungi ibu mereka dulu yang telah mengandung dan melahirkan mereka, yang harus mereka utamakan guna meminta maaf serta menyalaminya. Barulah kemudian mengunjungi ayah mereka, jika bisa jangan sebaliknya. Setelah ayah ibu mereka, barulah kemudian mereka lakukan kepada saudara mereka sekandung, seayah, seibu, atau lain ayah, lain ibu. Selanjutnya saudara dekat ayah dan saudara dekat ibu mereka, lalu saudara-saudara mereka yang lainnya, barulah tetangga, teman, dan lain sebagainya. Jangan lakukan sebaliknya. Apabila ayah ibu mereka berada jauh yang tak mungkin ditempuh dalam perjalanan waktu 4 atau 5 jam atau lebih, dan atau karena keadaan mereka tidak bisa menemui ayah ibu pada hari pertama lebaran itu, ingatkanlah mereka untuk mendahulukan menelepon ayah dan ibu mereka sekembalinya dari sholat id untuk menyampaikan hal di atas. Hari raya Idul Adha juga adalah merupakan hari raya umat muslim. Wajib bagi mereka anak, cucu dan cicit untuk mengunjungi ayah, ibu, kakek, nenek atau buyut dan eyang mereka, meskipun seandainya mereka itu belum menunaikan ibadah haji. Ingatkan mereka untuk melakukan hal serupa seperti hari raya Idul Fitri. Begitu selesai sholat Idul Adha, suruh mereka langsung menemui ayah ibu mereka untuk mengucapkan selamat Idul Adha, sembari meminta keridoannya dan maaf lahir batin. Setelah itu baru mereka melakukan aktivitas lainnya. Tidak berarti kalau ayah ibu mereka belum haji, lalu mereka merasa tidak perlu berkunjung dengan berbagai dalih dan alasan. Ayah dan ibu mereka yang lebih penting dari kepentingan yang lainnya. Tanamkan, ajarkan dan biasakanlah mereka anak cucu cicit kita sejak kecil untuk menjadi manusia murah senyum dan ramah tamah kepada siapapun. Ajarkan mereka sejak dini untuk menjadi manusia yang berkepribadian dan rendah hati, namun tinggi cita-cita, dengan cara menanamkan bahwa diri mereka sebagai manusia ciptaan Allah, Tuhan yang Maha Esa, harus menyadari bahwa diri mereka adalah bodoh, miskin, tidak memiliki kemampuan dan lemah, tidak berdaya, jelek dan sebagainya, agar tidak timbul dari dalam dirinya sifat tinggi hati dan sombong. Dengan memberi mereka semangat bahwa dengan usahanya sendiri mereka itu bisa menjadi pintar, kaya, mampu dan kuat, berdaya, cantik, gagah atas izin serta kuasa Allah. Pada sisi lain, yakinkan dan tanamkan kepada mereka agar menjadi orang yang optimis dan menyimpan keyakinan yang kuat serta percaya diri, dengan cara memberi pandangan
bimbingan dan nasihat yang positif pada mereka, bahwa mereka dapat atau bisa menjadi orang sukses dan berhasil dalam segala hal yang mereka cita-citakan dengan doa dan usaha dari diri mereka sendiri. Didik dan jadikan mereka agar menjadi anak-anak, cucu serta cicit yang soleh-soleha atau orang baik, dengan cara menganjurkan dan memerintahkan mereka untuk belajar Al-Quran atau Injil atau Taurat serta Zabur bagi agama lain, dan mendirikan sholat atau mengaji, belajar puasa atau ajak ke masjid, ke gereja, pihara dan yang lainnya, jika mereka sudah pantas dan memungkinkan untuk melakukannya. Ingatkan mereka, jika setiap ada tamu atau orang yang datang ke rumah dan belum dikenal, bersikap dan berlakulah yang sopan dan ramah dengan menyapanya. Perlihatkan akhlak yang baik, jangan terlihat seperti sombong. Jangan membiarkan mereka duduk di depan pintu, dan jangan biarkan pula mereka itu bermalas-malasan. Ingatkanlah agar mereka belajar bersih, rajin dan ringan tangan, serta dapat mengurus diri sendiri. Suruh beraktivitas dan berikan mereka itu tanggung jawab yang sesuai kemampuannya. Jika perlu dimarahi, marahilah dengan baik dan jangan dimanjakan. Pesankan pada mereka untuk menyalami setiap tamu yang datang atau berada di rumah, baik yang sudah dikenal maupun yang belum dikenal oleh mereka. Ajarkan dan biasakan mereka untuk salam dengan mencium pipi kiri, kanan dan kening ayah ibunya. Dan kepada kakak atau abangnya mereka juga harus dibiasakan salam. Sebaiknya ayah ibu juga harus membiasakan diri untuk mencium pipi kiri, kanan serta kening anak-anak mereka. Jangan memanjakan mereka. Latih dan biasakanlah mereka untuk hidup mandiri dan tegar, siap dan berani bersusah, sigap dan mau mengurus rumahnya sendiri dengan menyapu, ngepel, nyuci piring serta bersih-bersih rumah dan lain sebagainya. Didik mereka bagaimana bersopan santun, cara beretika, bertata krama dan beradab serta berakhlak yang baik terhadap siapapun. Biasakan mereka untuk ramah kepada setiap orang dan gemar menyapa, meskipun orang tersebut tidak atau belum pernah mereka lihat. Membiasakan diri mereka agar rendah hati, hidup berhemat akan tetapi tidak pelit, suka bersedekah dan membantu orang lain, berjiwa sosial. Ciptakan, kondisikan dan ajarkan agar mereka kompak, akrab, saling jaga dan sayang kepada kakak adik abangnya di antara mereka. Biasakan agar kepeduliannya tinggi terhadap orang lain. Jangan manjakan mereka dengan uang, meskipun kita mampu untuk melakukan itu. Ajarkan mereka hidup prihatin, sebab kalau untuk hidup senang, semua orang tak perlu diajarkan. Ingatkan dan biasakanlah mereka dalam memberi dan menerima segala sesuatu dengan tangan kanan, dan diakhiri ucapan terima kasih. Camkan mereka untuk tidak mengambil sesuatu yang bukan miliknya tanpa izin, dan jangan sebaliknya, mengambil dan memakai dulu baru meminta izin. Selalu pesankan, kapan dan dimanapun mereka berada jika meminjam atau mengambil sesuatu barang dari suatu tempat, agar mereka membiasakan diri untuk mengembalikan pada tempatnya semula selesai menggunakannya. Ingatkan agar mereka tidak bersahabat dengan orang yang buruk perangai atau tingkah lakunya. Karena jika mereka tetap bersahabat dengan orang yang buruk perangai atau tingkah laku serta kejahatan wataknya, maka perilaku dan watak mereka lambat laun pasti akan terpengaruh perangai dan perilaku temannya itu. Jauhkan mereka dari sifat egois dan suka berbohong, karena suatu perkataan bohong akan menciptakan rasa kebencian dan ketidakpercayaan orang lain terhadap diri mereka sendiri. Sebagian hukama mengatakan, diam membisu lebih baik daripada dusta, dan kejujuran lisan itu awal dari kebahagiaan. Jangan sampai sedari kecil mereka terbiasa berkata bohong dan tidak jujur kita diamkan. Perhatikan sifat dan sikap mereka. Bimbinglah mereka agar menjauhkan diri dari sifat tidak jujur, sebab kejujuran berucap dapat melindungi perkataan, dan orang yang berdusta tidak dapat diterima ucapannya, baik oleh Allah maupun manusia.
Allah berfirman, dan janganlah kamu mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah 42. Tekankan kepada mereka agar mereka tidak menipu teman, karena menipu adalah salah satu perbuatan yang membawa dampak besar kepada diri mereka sendiri serta orang lain. Dahulu kala banyak pujangga yang mengatakan, orang yang jujur dilindungi dan disukai, sedangkan orang yang bohong ucapannya direndahkan dan dihinakan. Tapi sekarang apa nyana? Karena akhlak, mental dan moral sudah ambruk, keadaan tersebut terbalik dan berubah menjadi orang yang jujur ucapannya direndahkan dan dihinakan, sedangkan mereka orang yang suka berbohong atau berdusta semakin dilindungi dan disukai. Jangan diikuti dan tetaplah pada pepatah lama agar hidup mereka selamat. Pesankan mereka agar jangan menyimpan rasa benci kepada teman dan di antara sesama manusia lainnya, apalagi sampai menghinanya. Jangan menyimpan perasaan dengki terhadap siapapun orangnya, apapun agamanya dan apapun sukunya, warna kulit ataupun kebangsaannya, serta bagaimanapun bentuk fisik serta rupa wajahnya. Selalu mengajarkan agar mereka tidak memandang rendah dan membedakan status terhadap sesama manusia-manusia lainnya sebagai ciptaan Allah dengan dalih dan dasar apapun juga. Ingatkan mereka jangan suka menghasut, menyimpan sifat adu domba serta iri dan dengki. Jangan pernah menyimpan rasa tidak suka jika melihat kenyamanan, ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan orang lain. Atau biasa juga disebut susah melihat orang senang, senang bila melihat orang susah. Jauhkan mereka dari sifat tinggi hati, merasa tinggi percaya dirinya, bahwa dirinya merasa lebih baik atau lebih hebat, dan serba mengetahui dalam banyak hal daripada orang lain. Dan ianya kerap menceritakan dengan bangganya kepada orang lain tentang kehebatan diri dan pengetahuannya. Dan sifat keras hati, tidak mau menerima kebaikan atau nasihat, sulit meminta maaf dan berat untuk memaafkan.